Halo, selamat datang kembali di modul kedua. Di modul sebelumnya, kita telah menyelami pentingnya presence, trust, dan mendengarkan pada level yang paling dalam. Sekarang, kita akan membahas apa yang sering dianggap sebagai jantung dari teknik coaching. Seni bertanya. Namun, kita tidak akan membahas lagi perbedaan antara pertanyaan terbuka dan tertutup. Anda sudah menguasai itu. Hari ini, kita akan melangkah lebih jauh dari sekadar bertanya pertanyaan yang baik, menjadi merancang dan mengajukan pertanyaan yang berpotensi transformatif. Apa bedanya? Pertanyaan yang baik akan menghasilkan jawaban yang baik. Ia akan memberi Anda informasi. Ia akan membantu coach menjelajahi opsinya. Tapi, pertanyaan yang transformasional melakukan sesuatu yang lebih. Ia tidak hanya mencari jawaban. Ia mengubah orang yang menjawabnya. Pertanyaan transformasional adalah sebuah intervensi. Ia adalah sebuah undangan bagi coach untuk berhenti, melihat dunia mereka dari sudut yang sama sekali baru, dan menemukan kebenaran yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri. Pertanyaan yang paling kuat jarang sekali bisa direncanakan. Anda tidak akan menemukannya dalam sebuah daftar 10 pertanyaan coaching terbaik. Sebaliknya, pertanyaan transformasional lahir dari rahim keheningan dan pendengaran level ketiga. Ia adalah respons organik terhadap sebuah pola yang baru saja Anda sadari, sebuah metafora yang diucapkan coach, sebuah nilai yang tersirat, atau sebuah energi yang bergeser. Pertanyaan itu muncul bukan karena Anda cerdas, tapi karena Anda hadir sepenuhnya dan terhubung dengan coach. Niat di balik pertanyaan juga berubah. Di tingkat dasar, niat kita seringkali adalah untuk mengumpulkan data agar kita bisa memahami situasi. Di tingkat lanjut, niat kita bergeser. Niat kita adalah untuk mengganggu pola pikir yang sudah ada, untuk menciptakan disonansi kognitif yang produktif, untuk memfasilitasi sebuah momen, aha, kita tidak lagi bertanya untuk mendapatkan informasi bagi kita bertanya untuk memicu insight bagi mereka. Untuk membantu kita memahami bagaimana merancang pertanyaan semacam ini, mari kita lihat beberapa keluarga atau jenis pertanyaan transformasional. Anggap ini bukan sebagai skrip, melainkan sebagai sebuah kerangka mental untuk memandu rasa ingin tahu Anda. Pertama, adalah pertanyaan yang menantang asumsi. Kita semua hidup di atas lapisan-lapisan asumsi yang tak terlihat tentang diri kita, orang lain, dan cara dunia bekerja. Asumsi ini membentuk kotak pikiran kita. Tugas coach adalah menyalakan senter untuk menerangi dinding-dinding kotak itu. Pertanyaan ini seringkali membawa apa yang implisit menjadi eksplisit. Contohnya, saat coach berkata, "Saya tidak bisa meminta promosi itu karena saya belum punya pengalaman 10 tahun." Pertanyaan dasarnya, mungkin apa pilihan lain? Pertanyaan yang menantang asumsi adalah, asumsi apa yang mendasari keyakinan bahwa hanya pengalaman 10 tahun yang membuat seseorang layak dipromosikan? Atau bagaimana jika asumsi itu tidak 100% benar? Apa yang menjadi mungkin? Pertanyaan lain, apa aturan tak tertulis yang sedang Anda ikuti di sini? Atau apa bukti paling kuat yang Anda miliki bahwa asumsi X itu adalah sebuah fakta? Kedua, adalah pertanyaan yang menggeser perspektif. Pertanyaan ini secara sengaja mengundang coach untuk keluar dari sudut pandang mereka yang sempit dan melihat situasi dari balkon, bukan dari lantai dansa. Penggeseran perspektif ini bisa melalui waktu, orang lain, atau metafora. Contoh pergeseran waktu. Jika Anda melihat kembali situasi ini, dari 5 tahun di masa depan, nasihat apa yang akan Anda berikan pada diri Anda yang sekarang? Atau bagaimana diri Anda yang berusia 80 tahun dan bijaksana akan memandang masalah ini? Contoh pergeseran orang. Jika Anda adalah mentor Anda, bagaimana Anda akan melihat situasi ini? Atau jika Anda harus menjelaskan tantangan ini kepada seorang anak berusia 10 tahun, apa yang akan Anda katakan? Ini memaksa otak untuk membingkai ulang masalah dengan cara yang sama sekali baru. Ketiga, dan ini sangat penting di level lanjut, adalah pertanyaan yang menghubungkan ke being. Pertanyaan ini menggeser fokus dari masalah eksternal ke sumber internal. Saat coach berfokus pada daftar tugas yang panjang, Anda bisa bertanya, terlepas dari semua yang harus Anda lakukan, siapa Anda perlu menjadi untuk bisa melewati minggu ini dengan baik? Pertanyaan ini mengundang refleksi tentang kualitas internal seperti sabar, berani, tegas, atau welas asih. Pertanyaan lain yang kuat, tindakan yang sedang Anda pertimbangkan ini selaras dengan nilai apa yang paling Anda junjung tinggi dalam hidup? Atau apa yang situasi ini minta dari Anda sebagai seorang pemimpin atau profesional pribadi? Pertanyaan jenis ini membantu coach membuat keputusan yang tidak hanya efektif, tapi juga otentik dan bermakna.
Keempat, adalah pertanyaan yang mengeksplorasi sistem. Seperti yang kita bahas, tidak ada koci yang hidup dalam ruang hampa. Pertanyaan sistemik memperluas kesadaran mereka akan konteks yang lebih besar. Contoh, pola apa yang terus berulang di tim Anda yang menjadi panggung bagi munculnya situasi ini? Atau bagaimana kesibukan ini mungkin sebenarnya melayani suatu fungsi yang lebih besar dalam budaya organisasi Anda? Atau apa dampak dari tindakan Anda ini pada departemen lain atau klien keluarga? Terakhir, mari kita bicarakan tentang penyampaiannya. Kekuatan sebuah pertanyaan tidak hanya terletak pada kata-katanya, tapi pada bagaimana ia disampaikan. Pertama, kesederhanaan. Seringkali, pertanyaan yang paling menusuk adalah pertanyaan yang paling singkat. Dan, lalu, apa lagi? Apa yang sebenarnya penting di sini? Jangan merusak kekuatan pertanyaan dengan kalimat pembuka yang panjang. Kedua, nada Anda. Sebuah pertanyaan yang menantang bisa terdengar menghakimi jika disampaikan dengan nada tertentu. Tapi pertanyaan yang sama, jika disampaikan dengan kehangatan, kehadiran penuh, dan rasa ingin tahu yang tulus, bisa menjadi undangan yang penuh empati untuk eksplorasi diri. Dan yang ketiga, mungkin yang paling penting, adalah keheningan yang mengikuti pertanyaan itu. Inilah seni sesungguhnya. Setelah Anda mengajukan pertanyaan yang dalam dan kuat, tugas Anda berikutnya adalah diam. Tahan dorongan untuk mengisinya. Tahan godaan untuk menjelaskannya kembali atau bertanya pertanyaan lain. Keheningan itu bukanlah ruang kosong yang canggung. Itu adalah ruang kerja koci. Itu adalah momen sakral di mana mereka turun ke dalam diri mereka sendiri untuk menemukan jawaban yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Kenyamanan Anda dengan keheningan memberikan izin kepada mereka untuk melakukan pekerjaan internal yang penting itu. Sebagai kesimpulan, seni bertanya yang transformasional adalah tentang integrasi. Ia lahir dari mendengarkan secara global, dibentuk oleh niat tulus untuk membangkitkan kesadaran, disampaikan dengan kehadiran penuh, dan diakhiri dengan kepercayaan pada keheningan. Pertanyaan Anda menjadi sebuah katalis, bukan interogasi. Untuk latihan Anda, saya mengundang Anda untuk melakukan hal ini dalam percakapan Anda selanjutnya. Jangan fokus bertanya banyak. Sebaliknya, fokuslah mendengarkan dengan sangat dalam. Dengarkan satu asumsi yang mendasari cerita lawan bicara Anda. Kemudian, rancanglah dalam hati Anda satu pertanyaan singkat dan tulus untuk dengan lembut mengajaknya melihat asumsi tersebut. Ajukan pertanyaan itu, lalu diam. Perhatikan apa yang terjadi. Terima kasih.